Salam Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Haleluya. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya rindu menyembah dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah secara online. Tuhan, Kau urapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan mempersembahkan segala pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Engkau pada saat ini. Oleh sebab itu urapi kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama berkata, amin. Haleluya, kita bersuka cita Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah masuk di bulan Desember. Bulan di mana kita bersuka cita seluruh umat manusia merayakan kelahirannya sebagai Juru Selamat dunia. Amin. Mari bersama-sama tekan Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Yaitu Tuhan kami. Yaitu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas. Kembali katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Yaitu Tuhan kami. Itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Mari katakan Dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami. Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat. Kembali katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dunia. Katakan Dia itu firman Allah sekali lagi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan sekali lagi. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Dia satu-satunya Allah yang menjadi Juru Selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah tujuan hidup kami Tuhan, hanyalah menyenangkan hati. Bapa kami terus Tuhan lebih dalam masuk hadirat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari kembali katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Inilah tujuan hidup kami Tuhan, hanyalah menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, iya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu Tuhan, hidup kami hanyalah menyenangkan hati-Mu. Inilah pengakuan hati kami dan doa kami kepadamu. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Inilah tujuan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Inilah tujuan hidup kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Engkaulah Allah yang layak disembah. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha kudus. Kami memuji kebesaran-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi orang, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dimurnikan, tapi dimurnikan lewat orang
lain, ya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang Engkau sudah berikan bagi kami sepanjang waktu hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami sudah buka hati kami bagi Engkau dan Engkau berbicara pribadi lepas pribadi pada setiap kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-Mu, kami siapkan hati kami dan Engkau berbicara ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini boleh dikatakan mudah juga tidak mudah, karena semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Kita adalah makhluk sosial, jangan lupa kita selalu berhubungan dengan manusia-manusia yang lain yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang egois, tapi kita mau belajar bahwa menjadi anak-anak Tuhan harus bisa peka, harus bisa juga berjalan dalam kehendak Allah, siapapun kita masing-masing. Nah, hari ini akan kita belajar tentang hidup yang dimurnikan lewat orang lain. Saya ambil ayatnya firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita tidak selalu akan berjumpa dengan orang yang menyukai kita, tidak selalu berjumpa dengan orang yang selalu menyenangi kita, ya. Justru seringkali kita dipertemukan dengan orang-orang yang selalu membuat kita menjadi kesal, menyebalkan. Itu bisa saja terjadi di dalam hidup kita masing-masing, siapapun kita, sebaik apapun kita. Nah Bapak Ibu, tidak semua orang harus menyukai kita, ya, dan tidak ada kewajiban untuk mereka menyukai kita. Kita harus belajar bahwa tidak boleh memaksa orang lain untuk menyukai kita, dan kita juga berusaha setengah mati untuk orang lain menyukai kita. Kita berjalan di dalam hal-hal yang biasa-biasa saja, kita berjalan dalam hal yang setiap hari kita bisa lakukan. Soal orang lain menyukai atau tidak, itu bukan soal yang utama. Buat kita, saudaraku, yang paling penting adalah apakah Tuhan menyukai kita dan apa yang kita lakukan. Nah itu yang paling penting. Bapak Ibu, di kehidupan ini selalu bisa banyak yang terjadi, ya. Coba kita renungkan sedikit kata-kata ini. Jadi orang baik kita dianggap orang yang sok pamer, ya. Jadi orang yang jujur dibilang kita orang yang sok alim. Jadi orang yang peduli dibilang kita suka caper atau cari muka. Jadi orang yang masa bodoh dikiranya kita orang yang tidak peka. Jadi orang perhatian dibilang ada maunya. Jadi orang pendiam dibilang sombong. Jadi orang ramah dibilang murahan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi dalam hidup kita, ya. Kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu lebih daripada segala apapun. Ya, apalagi kalau jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan, saudaraku, ada banyak hal. Mau Bapak Ibu seorang hamba Tuhan yang itu baiknya seperti apapun, pasti ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang dianggap salah, ada yang dianggap tidak berkenan, selalu ada. Ya, saya pernah mendengar kalau ada hamba Tuhan tidak punya rumah dibilang kurang berdoa. Kalau tidak punya kendaraan dibilang kurang berdoa. Kalau rumahnya ada bagus, punya kendaraan, dianggapnya itu perpuluhan saya yang dipakainya. Ya ada banyak hal. Tidak punya anak dibilang kurang berdoa. Banyak anak dibilang kurang menahan hawa nafsu. Jadi banyak hal. Nah, jadi buat Bapak Ibu Saudara, saya berharap bahwa kita semua harus belajar bahwa kita sekali lagi adalah makhluk sosial, kita dinilai oleh orang lain, tapi kita belajar bagaimana mengendalikan diri kita masing-masing, mengendalikan sikap hati kita, ya. Tidak usah tercemar dengan perkataan orang lain. Kalau kita mau saja sedikit menutup telinga kita untuk perkataan orang lain, entah itu hal-hal yang positif atau negatif, saya percaya emosi kita bisa tertata dengan baik, hati kita tetap bisa baik. Nah, di dalam Amsal 27 ada beberapa sikap hati orang-orang yang ada, ya saudaraku. Di dalam hal ini, di dalam ayat 19 dikatakan ada orang yang lupa siapa dirinya, ada orang yang suka bertengkar, ada yang tidak pernah merasa puas,
Ada orang yang bebal, yang susah dikikis kebodohannya. Nah, orang-orang itu ada di sekeliling kita, ya. Orang-orang itu selalu ada dekat-dekat kita. Nah, kalau itu halnya, maka Amsal tadi sudah mengatakan dengan jelas berkata, seperti besi menajamkan besi, demikian juga manusia menajamkan sesamanya. Nah, mari kita belajar untuk hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Saya percaya, ya. Kalau hal-hal ini terjadi dalam hidup kita, kita sedang diajar oleh Tuhan untuk melatih, mengembangkan iman kita, mengembangkan emosi kita, mengembangkan sikap hati kita, untuk mengembangkan karakter baik yang ada di dalam diri kita. Saya percaya setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita belajar, saudaraku, sekali lagi, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menyukai kita, ya. Seanggaplah orang lain itu sebagai sesuatu yang luar biasa yang sedang mengajar kita dengan segala kebaikan, ya, dengan segala sesuatu yang mungkin kita boleh rasakan kasih dan anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Kita belajar saja, ya. Karena kita tahu kita tidak pernah bisa melihat kesalahan kita sendiri yang tidak kita sadari, dan orang lain melihat kita. Kita tidak pernah bisa melihat seluruh kehidupan kita, tapi orang lain bisa melihat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar untuk menghargai orang-orang lain, sikap hati mereka, apapun yang mereka lakukan untuk kita. Kita belajar, kita menarik satu garis yang namanya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Saya percaya setiap ada hal yang mereka lakukan untuk kita, selalu ada maksud baik, ya, selalu ada maksud baik dari Tuhan melalui mereka. Seringkali kita boleh belajar bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita tentang orang lain yang mengajar kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita buka di dalam Amsal 27 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata begini, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ya, Amsal mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, orang-orang yang jumawa, orang-orang yang sok tahu, ya. Kita diajarkan lewat Amsal 27 ayat 1 sampai 2 ini, jangan lupa kita manusia dengan segala keterbatasan kita. Kita tidak memiliki semuanya, kita tidak bisa semuanya, dan kita perlu orang lain, ya. Kita manusia biasa yang bisa saja berbuat salah, disadari atau tidak disadari, lewat kata-kata kita, lewat sikap kita, lewat air muka kita, mungkin orang akan menilai hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap diri kita selalu benar, jangan menganggap diri kita selalu baik, selalu yang nomor satu. Karena mulai belajar bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Tadi Amsal mengatakan jangan engkau memuji dirimu esok hari. Kita nggak pernah tahu besok akan terjadi apa. Bahkan sebentar pun kita tidak tahu akan terjadi apa. Karena sekali lagi firman Tuhan mengatakan manusia adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Ya, waktunya, keadaannya, semuanya serba terbatas. Kita tidak memiliki semuanya dan kita tidak bisa memiliki semuanya. Nah, yang pertama adalah jangan sombong. Yang kedua, dari Amsal 27 ayat 3 sampai ayat 6 firman Tuhan, batu ada beratnya, pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat kedua-duanya adalah kalau sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan muka yang melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Yang kedua adalah kalau kita belajar dari Amsal 27 ayat 3 sampai 6 ini berkata, belajarlah untuk merendahkan hati. Belajar untuk merendahkan hati kita masing-masing. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Kita membutuhkan mereka di dalam hidup kita. Ketika ada orang yang mengkritik kita, menegur kita, menasihati kita, kita nggak usah sakit hati. Kita nggak usah merasa marah. Kita nggak usah merasa kecewa. Jangan simpan itu, saudaraku. Mari kita buka hati kita. Oh, mungkin orang lain benar.
Mungkin mereka melihat kita itu benar, kita punya banyak kesalahan. Dia menilai kita, itu baik sekali saudaraku, itu untuk memperbaiki diri kita. Jangan marah ya, kalau ada orang yang menegur kita, ya kita bisa saja berbuat salah ya. Kita tidak bisa sekali lagi melihat seluruh kehidupan kita. Saya percaya kalau mereka mengkritik kita, kalau mereka menegur kita, kalau mereka menasihati kita, karena mereka tidak ingin kita melakukan kesalahan. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Kita berterima kasih untuk hal itu. Kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan lebih hebat. Lewat orang lain kita belajar, lewat peristiwa kita belajar, lewat keadaan kita belajar. Dan Tuhan bisa mengajar lewat banyak cara untuk kita belajar merendahkan hati. Kalau selama ini mungkin kita merasa benar, merasa baik, kita tidak banyak berbuat kesalahan, kita baik-baik saja. Kemudian kalau ada orang mengkritik kita, itu bukan karena mereka benci sama kita. Ya, itu bukan karena mereka kecewa dengan kita, enggak. Karena mereka ingin melihat kita tetap baik. Jadi rendahkan hatimu. Yang ketiga adalah dari Amsal 27 ayat 7 sampai 9. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala sesuatu itu pahit. Rasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikian orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Nah, yang ketiga, jangan mudah sakit hati. Ya, jangan mudah baperan ya. Kalau kita sedang ngalamin sesuatu, tiba-tiba misalnya ya ada orang kita lewat, dia sedang berbicara, sedang bisik-bisik, entah itu matanya sengaja tidak sengaja memandang kita, jangan baperan ya. Jangan merasa boh dia lagi ngomongin kita. Enggak boleh. Kita harus belajar bahwa mungkin mereka sedang berbicara hal yang lain. Kebetulan aja kita lewat. Nah, saudara, ingat, sekali lagi saya mau ingatkan, ya sesuai dengan firman Tuhan, mari belajar. Ya, mungkin bisa saja mereka benar membicarakan kita. Kenapa? Karena mungkin lewat hal-hal ini kita seringkali berkata yang kurang menyenangkan, kata-kata kita mungkin kurang mengenakan, perkataan, perbuatan, sikap kita buat mereka. Nah, mari belajar ya, jangan jadi orang baperan, jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, belajar bersyukur ya, belajar berterima kasih. Nggak usah merasa begini nanti suatu saat gua balas, nggak usah ya. Kita belajar selalu berkata Tuhan itu baik. Ya, yang keempat, Amsal 27 ayat 10 firman Tuhan, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekali lagi mari kita belajar bahwa ternyata kita membutuhkan orang lain. Bukan orang-orang yang jauh-jauh yang kita harapkan mereka bisa datang tatkala kita sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup kita. Ternyata mungkin yang selama ini kita pikir tetangga kita acuh tak acuh kepada kita. Kita mungkin berpikir tetangga kita nyebelin kita. Kita mungkin berpikir tetangga kita tidak suka dengan kita. Ternyata firman Tuhan mengatakan tetangga yang dekat jauh lebih baik daripada saudara yang jauh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan mudah menilai orang lain. Ya, yang kedua daripada Amsal 27 ayat 10 ini adalah jangan mudah bergantung daripada orang lain. Alkitab menasihatkan kita, kalau kita punya uang, kalau kita kaya, saudara kita banyak, tapi kalau kita lagi susah, semua pergi meninggalkan kita. Terus kita marah? Enggak usah, karena memang itu sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi belajarlah tidak bergantung kepada manusia. Sekali lagi, jangan terlalu banyak berharap daripada manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ya. Yang kelima, firman Allah berkata dalam Amsal 27 ayat 20 sampai 27 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa bacakan itu. Yang saya catat di sini adalah kita belajar menjadi bijak, belajar untuk selalu bisa bersyukur. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jangan kejar yang bukan menjadi bagianmu atau milikmu. Karena apapun yang akan menjadi bagianmu, yang akan menjadi milikmu, Tuhan tidak akan pindahkan kepada orang lain. Jadi belajar selalu mencukupkan dengan apa yang ada yang kita miliki. Jangan kejar, jangan melihat orang lain, kemudian kita pikir, wah
itu lebih baik ya, kok dia lebih enak ya, kok aku cuma seperti ini. Saudaraku, ada pepatah Jawa yang saya catat di sini, dikatakan begini, sejatine wong urip kuwi mung sawang sinawang. Ya, artinya begini, apapun yang kita lihat dari orang lain, entah itu kekayaan, kehormatan, kemuliaan, itu cuman kelihatan, saudara. Yang kita lihat seperti itu, semuanya kita tidak pernah berpikir prosesnya mereka untuk berhasil, prosesnya mereka untuk menjadi orang kaya. Kita tidak pernah berpikir itu, kita hanya melihat apa yang ada di depan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Kata orang Jawa tadi, sejatine wong urip kuwi mung sawang sinawang. Apa yang cuma di depan mata doang, nggak akan pernah dibawa mati. Jadi jangan terlalu sibuk ngurusin keberhasilan orang lain. Kalau saya berpikir begitu, jangan sibuk mengurusi kekayaan orang lain. Jangan urusi yang bukan urusanmu, ya. Kalau ada lagu yang berkata ojo dibanding-banding ke, ya saudara, kita punya bagian kita masing-masing, orang lain punya bagian masing-masing, kita belajar. Ya, kita belajar bersyukur, belajar berterima kasih kepada Tuhan, lewat orang lain kita diajar, lewat keberhasilan mereka kita diajar, lewat masalah-masalah yang sedang kita hadapi kita diajar, bagaimana kita selalu bisa bersandar pada Tuhan, selalu bisa melihat kasih Tuhan. Dan saya bersyukur sekali saudaraku, kalau saya mungkin sering kali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya pribadi. Entah itu bagaimanapun, ya saya pernah mengalami satu hal yang saya rasa ini sesuatu yang saya bisa pelajari dalam hidup dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, ada suatu saat ketika saya habis khotbah, nanti turun atau salaman ketika selesai ibadah, pasti nanti saya akan dipanggil dan dikritik. Ya, tadi khotbahnya begini, tadi khotbahnya begitu. Nanti besok lagi saya akan dengar lagi, ya. Pak, khotbahnya udah bagus, cuma Bapak kurang kata-katanya begini. Nanti besok lagi ada lagi kritik. Pak, Bapak udah bagus semuanya, cuma bajunya kurang matching. Nanti besok lagi dikritik lagi. Pak, Bapak udah bagus semuanya, pakaiannya udah matching, kata-katanya udah bagus, Bapak kurang mimiknya yang kurang keren katanya. Jadi selalu ada hal-hal yang menjadi kritik. Suatu saat orang yang selalu mengkritik ini ketemu saya, saudaraku, di satu ATM, ya kebetulan saya mau ambil uang, ya. Nah kebetulan bapak ini ada di situ, saudaraku, dan dia selesai mengambil uang di tempatnya sepi, saudaraku, tidak ada kiri kanan, biasa sepi gitu aja. Nah saya berpikir ini saatnya gue bales nih, ya. Orangnya sudah tua, ya, saudaraku. Kalau dia keluar kan aku pakai masker, dia nggak tahu siapa aku sengkat aja pasti jatuh dan terserah dia. Ini ngeselin banget soalnya, selalu ada yang salah buat saya. Tapi ketika baru niat hati saya Roh Kudus mengingatkan kepada saya, apa yang menyenangkan hatimu kalau engkau bisa membalas ke orang lain terhadap kamu? Kenapa kamu panas hati? Di situ Roh Kudus mengingatkan saya, ya. Roh Kudus menuntun saya untuk melepaskan kasih yang luar biasa. Kemudian saya tegur dia, saya salami dia, dan saya katakan terima kasih Pak buat semua masukan yang Bapak sudah berikan buat saya. Saya berubah oleh karena kritikan Bapak. Wah, saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya? Dia tidak pernah mengkritik saya lagi, padahal itu yang saya sedang rindukan, untuk terus dikritik, untuk terus saya memperbaiki diri saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Allah mengatakan biarlah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan saya mau katakan begini sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita semua lakukan. Hidup itu bukan tentang mau menjadi seperti siapa, tetapi hidup adalah tentang bagaimana dan untuk apa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kasih Kristus kiranya menaungi kita semua, biar kita semua hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sedang mendidik kita, kita percaya Tuhan sedang membawa kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang baik lewat banyak hal, terutama lewat orang lain. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih untuk kasih setianya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih di antara
kehidupan kami, supaya mereka boleh mengajar kami tentang kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami bersyukur untuk hal itu. Terima kasih juga untuk keluarga kami, semua anggota keluarga kami, mereka juga sudah mengajar kepada kami untuk mendidik kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara di gereja, di kelompok-kelompok kecil, bahkan di komunitas gereja. Kami bersyukur untuk mereka semuanya. Bahkan juga buat teman-teman kami di luar gereja, kami bersyukur untuk mereka. Mereka pun menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendidik kami lewat peristiwa, lewat kata-kata mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua anugerah-Mu, karena Engkau bisa memakai apa saja untuk mendidik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami teringat untuk negeri kami Indonesia yang kami kasihi. Nanti tahun 2024, Tuhan sebentar lagi menjelang 2024 akan ada pemilihan presiden. Kami rindu Tuhanlah yang menentukan semuanya. Siapapun nanti yang terpilih, Tuhan turut campur tangan. Kami hanya harus menghormati semua keputusan, karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu, pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Kami harus taat, kami harus ikuti semua pemerintah yang sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan akan memberikan pemimpin dalam kasih karunia Tuhan, siapapun nanti yang memimpin negeri kami. Kami rindu negeri kami tetap damai, tetap aman, dan terus Tuhan berkati. Demikian kami juga teringat untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang sakit, yang lemah. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, kuatkan dan teguhkan mereka kembali untuk mencari wajah Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, dan percaya di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan memberkati Gereja Betel Indonesia. Ya, di Sinode Gereja Betel Indonesia kami bersyukur kami bisa bernaung dan kami boleh ada di dalamnya. Kami juga mau belajar Tuhan untuk menghormati setiap keputusan para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan limpah dan luar biasa. Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin gereja-gereja yang ada juga di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan memberkati. Kami percaya juga Tuhan terus akan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan menerima berkat, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan menjadikan setiap engkau berhasil dan beruntung. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.